bertahun-tahun melakukan belusuan dan aktivitas nyari batuan cagar budaya, apa yang telah kudapatkan? Ternyata setelah beberapa tahun melakukan belusuan, saya menemukan realita bahwa ternyata di daerahku yang dekat sama Candi Borobudur itu banyak sekali situs cagar budaya bekas bangunan candi. Tapi kenapa ya bisa punah? Kenapa pada hilang? Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini sekilas saja. Pertama, karena erupsi Merapi tahun 1006. Sebetulnya udah ada itu dalam video, banyak batuan yang berada di tempat yang tak semestinya, misal di persawahan yang sangat jauh dari sungai dan bahkan dari Gunung Merapi. Lalu kenapa bisa sampai ke situ? Itu karena erupsi yang besar, ditambah lagi dengan banyak sungai yang memiliki struktur tanah seperti lahar dingin yang membeku itu. Padahal jarak desaku dari Gunung Merapi sejauh 20 km lebih. Lalu apalagi kok bisa punah? Itu karena terpendam. Lalu setelah sisanya itu rata-rata dijadikan bahan fondasi dan diperjualbelikan. Itulah yang jadi miris. Katanya mencintai tanah air dan menghormati leluhur, nyatanya malah diperjualbelikan. Lalu kearifan lokal lain lagi, konon gini, ternyata jauh dari realita. Percaya lebih pada sejarah dan legenda yang tidak masuk akal dan tidak ada di dalam realita sejarah nyata di Pulau Jawa. Memang kerajaan Mataram yang kuno itu kan, Mataram kuno kan beriman Hindu, Siwa dan Buddha Mahayana. Lalu pasca Majapahit runtuh, Mataram kembali ke Jawa Tengah menjadi kerajaan yang bernapaskan Islam, jadi kerajaan Mataram Islam. Saat itulah disebarkan ajaran Islam. Bekas bangunan candi yang runtuh karena erupsi tadi lalu dijadikan bangunan masjid, musola dan kuburan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah, semisal tokoh agama, kenapa namanya nggak ada yang nama Jawa? Semisal nama Jawa pun lebih banyak, rata-rata jadi nama yang terasa nggak pas buat seorang yang tokoh ajaran, tokoh Islam. Nama-namanya jadi terasa janggal. Lalu ada juga kearifan lain adalah mempercayai kekuatan dari benda-benda cagar budaya alias batu. Katanya Muslim Islam, kenapa percaya pada batuan, kekuatan batu? Bukankah itu tidak boleh dalam ajaran Islam? Kalau saya juga seorang Muslim, saya lebih menghormati situs batuan sebatas sebagai karya seni budaya leluhur bangsa, bukan dari ajaran iman atau agamanya. Lalu kenapa juga semisal lingga itu kan lambang dewa Siwa alias dewa penghancur. Lalu ada juga yang mempercayai, kan dijadikan nisan tokoh penyiar ajaran Islam di wilayahku. Kenapa lingganya dipercaya memiliki kekuatan gaib? Itu kan sama aja nggak Islami, karena lingga kan lambangnya dewa Hindu. Jadi please deh, saling menghormati dan menghargai aja, nggak usah ada opini yang menghancurkan candi adalah Islam dan sebagainya. Islam adalah ajaran agama, dan menghancurkan rumah ibadah orang iman lain nggak ada ajarannya. Jadi yang menghancurkan adalah Muslim alias manusianya, bukan ajaran Islam. Tapi umat Islam juga terkadang membalas yang itu juga umat Islamnya, bukan ajarannya. Semisal yang terjadi di Bangladesh itu, saling serang antara Hindu dan Islam, itulah manusianya bukan ajarannya. Semisal saya itu seorang Muslim, kenapa ngurusi batuan candi yang dari agama Hindu? Itu karena saya menghormati mereka. Jadi
tolong saling menghormati, lestarikan semuanya yang masih tersisa, bukan untuk dijadikan sebagai bahan untuk mempercayai yang dalam ajaran Islam disebut musyrik. Itulah visi saya bikin channel, mengenalkan realitas sejarah yang ada. Itu salam budaya.